غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala mudawadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatu minuna bi ba'di kitabi wa taquluna bi ba'di. Shadaqallahul azim. Pertama saya merasa senang bisa hadir lagi ya di UNJ ini, di Universitas Negeri Jakarta, yang sebelumnya kita sempat bicarakan terkait tentang Syiah ya, dan sekarang kita coba akan bergeser temanya untuk sebuah hal yang juga sekarang sedang ramai diperbincangan, yaitu mengenai LGBT. LGBT ini akronim dari lesbianisme, kemudian gay, homoseks ya lebih tepatnya, kemudian biseksual dan transgender ya, disingkat menjadi LGBT. Ini namanya agak keren ya sekarang. Kalau dulu tuh namanya sangat hina sekali ya, homo ya, sodom ya, pelaku liwat. Sekarang bahasanya keren sekali, yaitu gay ya, ataupun liwat ya. Dalam beberapa kali saya misalkan liputan ya, dan dialog langsung dengan beberapa aktivis LGBT, memang mereka tidak mau dipanggil kelompok gay, tidak mau disebut kelompok homoseksual. Mereka minimal saja maunya disebut kelompok gay. Bahkan ketika salah seorang aktivis LGBT naik menjadi calon komisioner Komnas HAM ya, dan saya sempat meliputnya di Komisi 3, aktivis homo ini ya begitu terhormat sekali ketika anggota DPR menyebut mereka ini sebagai kelompok gay ya. Sembari mendatangi saya, menghampiri saya, salah seorang aktivis homoseks ini mengatakan, ya kamu lihat kan tadi anggota DPR saja menganggap saya gay ya, artinya apa? Mereka sekarang sudah setuju dengan kita, seperti itu. Nah, inilah salah satu gerakan yang dimainkan oleh kelompok LGBT untuk melebarkan sayapnya di Indonesia ini, yang mereka sekarang jumlahnya sangat banyak sekali, jumlahnya cukup mengagetkan ya. Bahkan beberapa aktivis mengatakan Indonesia sudah darurat homoseks. Ada salah seorang aktivis homoseks namanya Mas Widodo ya, bukan Mbak ya, saya manggilnya Mas Widodo ya. Mas Widodo Budi Darmo ya. Beliau ini co-founder ya, pendiri dari Arus Pelangi. Nama yayasan itu menarik, Arus Pelangi ya, berbeda-beda kata dia ya. Ada aktivis transgender, homoseks, lesbian, mereka bersatu ya, mereka menjalin ukhuwah katanya ya, untuk demi tegaknya kelompok gay di Indonesia ya. Mereka bahkan Mas Dodo ini berkata kepada saya, kami Ustadz itu di Indonesia ada 5 juta dan kami bisa bikin partai ya. Itu menarik kalau ada partai homoseks di Indonesia ya, PHI, Partai Homoseks Indonesia ya. Capresnya nanti capres sendiri ya, bisa Dorce atau siapa gitu untuk menjadi aspirasinya. Nah, ini yang dimainkan di Indonesia ya, maka saya mulai saja slide-nya. Nah, untuk pertama ya, ini mungkin tidak jelas tapi saya bacakan saja ya. Untuk hal yang perlu kita garis bawahi ialah ketika kita mengkaji tentang homoseksual, ketika kita mengkaji tentang lesbianisme, mengkaji tentang gender dan lain sebagainya, itu harus dengan framework Islam, tidak dengan framework sekuler ya. Kan salah satu mahasiswa di UNJ itu menarik saya lihat ketika dia menjadi panitia dan menyelenggarakan acara ini. Kata dia, oh kami nggak ada urusan dengan akidah, kami nggak ada urusan sama agama, kami mengkaji LGBT hanya dari sudut sosiologi, kami nggak bawa agama ya. Ini menarik, ini orang berarti kafir sejenak ya. Dia mendeklarasi diri untuk menjadi kafir sejenak hanya untuk membela homoseksual. Dia mau menjadi kafir sejenak ya. Karena dalam Islam itu kita nggak ada ya, kafir dalam sedetik, 2 menit, 3 menit itu nggak ada. Dalam setiap kehidupan kita berjalan, kita seorang muslim, kita ke toilet, kita seorang muslim, kita belajar, kita seorang muslim, kita mengajar, kita seorang muslim ya. Bahkan kita berbincang, bergaul sehari-hari, kita ikatan Islam kita tidak bisa dilepaskan begitu saja ya, karena Allah sudah mengatakan utfulu fil hilmi kafah, masuklah kamu semua ke dalam Islam secara menyeluruh ya, nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa seperempat ya, nggak bisa oplosan ya, digabung dengan aliran dan ideologi yang lainnya. Kita menarik ya, Allah saja ya mengatakan ketika menyinggung kaum Yahudi ya, Allah mengatakan apa? Afatu minuna bibadi kitabi wa takfuruna bibadin. Apa engkau orang Yahudi ya, beriman kepada sebagian isi kitab dan mengingkari sebagian isi kitab yang lain ya.
sebagian beriman, sebagian ingkar saja tidak boleh, apalagi kita menjadi kafir sejenak. Itu sindiran Allah yang begitu baiknya kepada kelompok Yahudi yang kadang-kadang mereka tidak jelas ideologinya, dan disinggung oleh Allah, apakah engkau beriman kepada sebagian isi kitab dan mengingkarinya? Itu tidak bisa. Maka itu ketika kita mengkaji homoseksual, kayak mengkaji sosiologi, mengkaji manajemen, mengkaji teknik, mengkaji sains, kita tidak boleh melepaskan identitas keislaman kita. Kita tidak boleh menaruh sejenak identitas keislaman kita, dan ini diungkapkan secara baik oleh Buya Hamka. Ya. Buya Hamka sudah tahun 70-an sudah menulis dengan baik tentang fenomena penampakan kelompok Islam yang meninggalkan Islam di rumahnya ketika dia keluar rumah, yang meninggalkan Islam di mobilnya ketika dia masuk ke gedung dewan, yang dia meninggalkan keislamannya ketika dia pergi ke mall, ya, dan lain sebagainya. Apa kata Buya Hamka? Payahlah memikirkan bahwa seseorang yang memeluk suatu agama sejak dia mengurus negara, agamanya itu mesti disimpannya. Anggota DPR kalau pergi ke sidang, agamanya tidak boleh dibawa-bawa, mesti ditinggalkan di rumah. Kalau dia menjadi menteri selama sidang kabinet, agamanya mesti diparkirnya bersama mobilnya di luar. Dan kalau dia menjadi kepala negara, haruslah jangan memperlihatkan diri sebagai muslim atau Kristen selama berhadapan dengan umum. Simpan saja agama itu dalam hati, nanti sampai di rumah baru dipakai kembali. Saya percaya bahwa cara yang demikian hanya akan terjadi pada orang-orang yang memang tidak beragama. Sebab memang tidak ada pada mereka agama yang akan disimpan di rumah itu atau diparkir di luar selama sidang kabinet. Ya. Jadi identitas, ya, KTP kita Islam, ya, tapi jangan hanya berpatok pada kartu saja. Islam kita sehari-hari kita Islam, berjalan kita Islam, berjuang kita Islam, ya. Kemudian kita belajar kita Islam, kuliah itu harus Islam, nggak bisa ditinggalkan di rumah Islamnya itu. Ya, ini yang salah kaprah di kalangan mahasiswa, di kalangan dosen-dosen yang mengatakan kita nggak ada urusan sama agama, kita belajar sains nggak ada hubungannya, nggak ada rahasia dengan agama simpan saja di rumah. Itu salah. Islam telah mengajarkan secara luas tentang bagaimana sains, ya, bahkan tokoh-tokoh Islam, para alim ulama Islam telah menorehkan tinta sejarah bagaimana Islam bisa memadukan diri dengan sains dan membangun peradaban di dunia. Sekarang kita mau tinggalkan, ya. Kalau kita tinggalkan, yang terjadilah pada orang Kristen, yang terjadilah pada orang-orang di luar Islam yang mereka kemudian peradabannya runtuh. Dan kita lihat sekarang untuk mengkaji tentang LGBT. Apakah LGBT itu? Saya bacakan, ialah akronim lesbian, gay, biseksual, dan transgender, ya. Ada 4. Lesbian itu konotasinya ialah hubungan jenis antara perempuan dengan perempuan, wanita dengan wanita, ya. Di Perancis itu udah legal, boleh, ya, perempuan dengan perempuan itu menikah. Bahkan salah seorang tokoh lesbi namanya Irsad Manji sempat datang ke Indonesia, itu, ya, entah istri atau suaminya itu perempuan, saya juga bingung menyebutnya, ya, dan dia menikah di sebuah gereja. Nah, istilah ini digunakan semenjak tahun 90-an. Nah, baru 90-an, dan menggantikan frase komunitas gay karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan, ya. Jadi istilah LGBT ini nggak jauh dari homoseksual, ya. Ini nama kerennya, ya, yang dulu disebut kelompok sodomi, pelaku liwat, ya. Sekarang udah agak keren namanya LGBT, ya. Nanti di KTP nama Sofwan, pekerjaan LGBT. Wow, keren sangka orang, ya. LGBT ini perusahaan mana nih? Ya. Seperti itu. Nggak jauh-jauh dari urusan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kelompok homoseksual sekarang memakai istilah LGBT? Kenapa? Karena istilah homoseks itu udah kadung jelek di muka umum, sudah kadung bermasalah, ya. Maka salah satu yang dimainkan kelompok-kelompok liberal ialah mengadopsi apa yang disebut dengan postmodernisme bahasa, ya. Postmodernisme bahasa, yaitu penghalusan bahasa, eufemisme, ya. Kalau anak sastra Indonesia pasti belajar itulah. Dulu kita menyebut pelacur, ya, kemudian dihaluskan menjadi wanita tunasusila. Betul? Sekarang dihaluskan lagi menjadi pekerja seks komersial. Ya, pekerja seks komersial, dia pekerja, worker, sama kayak dosen antum, ya. Kalau Anda mencari nafkah dengan otak dosen, maka saya mencari nafkah dengan tubuh saya, ya, seperti itu. Bahkan sekarang namanya lebih keren lagi, profesi seksual. Ada Ikatan Profesi Pekerja Seks Indonesia, ya. Dulu dia mengadakan musyawarah kerjanya lah, ya, mukernya itu di Bali, ya. Sekarang udah ada ikatannya aja, nggak hanya anak-anak BEM, anak-anak LDK, pelaku pekerja seks saja sudah ada ikatannya, ya. Yang ini tidak lepas dari bantuan negara-negara asing untuk menyokong, untuk mempertahankan eksistensi kelompok seperti ini, ya. Saya punya data-datanya luar biasa dan langsung disumbang oleh kelompok jaringan Yahudi Amerika, ya. Saya ada beberapa datanya disumbangkan kepada kelompok waria di Indonesia. Nah, ini psikologi kelompok homo, ya. Ini fotonya agak buram-buram. Ini salah seorang aktivis homoseks yang ternama di Indonesia, namanya Sri Hartoyo, ya. Walaupun namanya depannya Sri, dia ini laki-laki, ya, Sri Hartoyo, ya. Saya panggilnya Mas
Hartoyo. Saya pernah bertemu dia langsung untuk peliputan kasus homoseksual di Jakarta, ya. Dia bersama teman-temannya sempat bikin heboh pada tanggal 14 Februari 2012, di mana dia bersama kelompok-kelompok ya pecinta jenis, kelompok-kelompok terlaknat ini, yang mereka menyelenggarakan aksi Indonesia tanpa FPI. Ya. Indonesia tanpa FPI. Koordinator aksinya ini Sri Hartoyo ini, ya, Mas Sri Hartoyo ini. Ya, karena apa? Dia mengatakan kelompok-kelompok agama di Indonesia sering menindas kelompok homoseksual, sering menindas kelompok-kelompok pecinta sesama jenis. Bahkan seringkali mereka mengaku gerah dengan stigma-stigma seperti kafir, stigma-stigma seperti kelompok terlaknat dan sebagainya. Maka dia menggilangkan aksi Indonesia tanpa FPI. Nah, waktu itu saya Uber, ya, karena saya wartawan, saya Uber, berhasil saya ketemu dia, ya, di sebuah mall di Jakarta. Akhirnya saya berdialog dengan dia, ya. Saya bilang, nah dia ini menarik, ya. Dia ini aktif, nggak hanya homoseks, tapi menjadi aktivis homoseks, menjadi tokoh homoseks, dan bahkan dia mengadvokasi kelompok teman-temannya yang selama ini mengalami ketidakadilan. Ya. Saya bertemu sama dia, dan menariknya, dia mengatakan, Mas, saya ini nggak usah lah diusik-usik, dikatakan kafir dan sebagainya. Lah bapak saya aja aktivis Muhammadiyah. Seperti itu. Nah, saya ini orang Aceh, Mas, kata dia. Saya ini dari kecil sudah di Aceh, yang kita tahu sekarang salah satu daerah yang menegakkan syariat Islam. Seperti itu. Dan saya tetap masih heran, kok bisa dengan kultur agama, dengan kultur religi yang begitu kuat, Sri Hartoyo, Mas Sri Hartoyo ini kemudian berubah menjadi aktivis homoseksual. Saya tanya itu sama dia, ya, kepada Mas Sri Hartoyo ini, Mas, Anda kan bilang tadi Bapak Anda Muhammadiyah, Anda besar dalam kultur keagamaan, apalagi Anda dari Aceh. Kok bisa Anda itu menjadi pencinta sesama jenis, pencinta sesama laki-laki? Itu kan bukan percintaan tetapi olahraga. Ya. Apa kata dia? Mas, pertanyaan Anda itu sama sulitnya kalau saya katakan, kenapa Anda lebih suka perempuan ketimbang laki-laki? Dibalikin saya sama dia, kenapa Anda kok lebih suka sama perempuan ketimbang laki-laki? Jadi pertanyaan itu sama sulitnya dengan pertanyaan saya ajukan kepada Anda, seperti itu. Dan menariknya ketika saya mencoba mengkaji lebih jauh, Sri Hartoyo ini kan selalu mengklaim, ya, dan ini bahkan digunakan oleh kelompok-kelompok aktivis homoseksual, bahwasanya homoseks itu takdir, given, ya, diberikan dari Tuhan kepada dia. Itu fitrah manusia. Ya, siapa yang pengen jadi homoseks? Ini memang sudah fitrah, given dari Allah, kata dia kepada saya. Ya. Tetapi kita dalam sebuah kajian psikologi kita akan tahu betul, ya, bahwasanya ini bukan faktor gen. Nanti saya jelaskan. Ini bukan faktor fitrah, apalagi takdir manusia. Dan ternyata betul. Setelah saya mencoba mengkaji lebih jauh tentang psikologi Sri Hartoyo ini, saya pada satu kesimpulan, ya, pada sebuah kesimpulan ini tidak lepas dari masa kecil dia, ya, tidak lepas dari pola asuh yang bermasalah kepada Sri Hartoyo, yang kemudian dia melampiaskan gaya kecilnya yang lebih dekat kepada perempuan untuk kemudian hadir dalam kehidupan nyata pada saat dia pubertas. Ya. Dan ini semakin kuat dia menjadi aktivis homoseks ketika dia dalam tanda kutip dihajar oleh masyarakat Aceh. Ya, ini sebenarnya nanti bisa kita evaluasi juga ntar bagaimana penanganan terhadap orang-orang homoseks. Ya. Ini akan kisah yang dijelaskan Sri Hartoyo ini, dan fakta yang saya dapat ini menjadi menarik. Ya. Sri Hartoyo ini ketahuan di sebuah kos-kosan di Aceh. Dia mahasiswa Unsyah, jurusan kedokteran hewan. Ya. Dia punya pacar laki-laki, dan kemudian dia memang melakukan hubungan seperti itu, ya, hubungan seksual di kosannya. Nah, antum bayangin, Aceh itu masyarakat yang kuat agamanya, kuat religinya, apalagi menegakkan syariat Islam. Tiba-tiba mereka dihadapkan ada dua anak muda yang bikin gaduh tetangganya karena melakukan hubungan sesama jenis. Apa yang terjadi? Si Sri Hartoyo ini bersama teman kencana ini kemudian didatangi oleh ratusan masyarakat Aceh. Dia didatangi oleh ratusan masyarakat Aceh, digedor pintu kosnya, ditendang pintunya, ambruk, dan kelihatan mereka sedang melakukan hubungan sesama jenis. Apa yang terjadi? Jadi hajar, digebukin dalam arti yang sebenarnya, ya, dipukuli dan lain sebagainya. Kemudian Sri Hartoyo ini diseret ke polisi Aceh, bukan polisi syariat, ya, bukan wilayatul hizbah, ya, bukan polisi hizbah, tapi ini polisi biasa, ya, dibawa ke Polres di Aceh, dan kemudian mohon maaf, di Polres tersebut Sri Hartoyo diminta melakukan reka ulang, ya, dipertontonkan oleh banyak polisi dan dipertontonkan oleh banyak masyarakat Aceh, ya, diminta reka ulang dalam kondisi yang sebenarnya. Bagaimana nggak malu dia? Bagaimana dia tidak terpukul? Nah, dari situlah dia menimbulkan dendam kepada masyarakat Aceh, dendam kepada para polisi, dendam kepada masyarakat Islam, dan kemudian dia sepakat untuk mendirikan salah satu kelompok aktivis homoseks, yaitu Our Voice.
Ya, kantornya ada di Kalibata City. Ya, sampai sekarang ada di Kalibata City. Our Voice. Ini nanti akan kita berhubungan dengan bagaimana penanganan pada orang-orang homoseks agar kasus seperti Sri Hartoyo ini tidak terulang dalam konteks Indonesia. Ya, ini Sri Hartoyo. Kemudian ada lagi, ini fotonya juga ada, nanti bisa di-copy saja ya. Ini ada lagi Dede Utomo. Kalau tadi Sri Hartoyo mahasiswa, ini dosen. Ya, dia dosen seks dan gender di Erlangga, di Universitas Erlangga. Ya, dan mengaku memang sudah punya teman kencan, sudah bertahun-tahun melakukan hubungan homoseksual. Ya. Kemarin Dede Utomo ini, Pak Dede ini mencalonkan diri menjadi calon komisioner Komnas HAM, ya, menjadi anggota Komnas HAM. Tujuannya untuk membela kelompok-kelompok homoseks lainnya. Dan ketika setelah uji fit and proper test ya, misalnya di Komisi 3 kan, biasanya kan itu kan garapan Komisi 3 itu, Komisi Hukum. Dites satu-satu calon komisioner Komnas HAM. Hingga terakhir Dede Utomo. Setelah selesai saya ketemu dia. Ya, saya kejar dia, saya ngobrol sama dia, saya wawancara dia. Saya bilang, Mas, sampean ini kan sudah banyak dikecam oleh umat Islam. Banyak dikecam oleh ormas-ormas Islam. Bahkan banyak dikecam oleh para akademisi. Tapi kenapa sampean tuh ngotot menjadi calon komisioner Komnas HAM? Bukankah ini akan membuatkan gejolak? Dan tadi Anda lihat saya bilang, beberapa anggota partai sekuler sekalipun itu mengecam Anda. Ya. Apa kata dia? Memang tujuan saya bukan semata-mata sekadar menjadi anggota Komnas HAM, tapi saya ingin memberikan pelajaran pada anggota-anggota DPR itu, bahwa saja kami eksis dan kami ada. Ya. Seperti itu. Bahkan ketika saya tanya, memang apa tujuan Anda menjadi Komnas HAM? Kata dia, jelas. Ini menarik ya. Menarik, dia secara jelas, definitif, tegas mengatakan saya ingin menghapus Undang-Undang Perkawinan nomor 74 tahun 1974. Ya, Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang di situ dibunyi hubungan pernikahan hanyalah dilakukan oleh pria dan wanita. Ya, itu mau dihapus sama dia menjadi kalimat hubungan pernikahan dibolehkan bagi pria dan pria ataupun sesama pasangan tanpa menyebut jenis kelamin. Bayangkan, berani dia menjadi Komnas HAM untuk melakukan upaya tersebut ya, tapi akhirnya dia gagal. Dan kata dia, menarik, apa salahnya melakukan hubungan homoseksual? Kalau suka sama suka kan nggak dosa. Ya. Kalau suka sama suka itu tidak dosa. Kalau sesama mencintai itu nggak masalah. Ya, ini doktrin pendidikan karakter. Ya, bahwasanya manusia itu nggak dilihat dari dosanya, tapi sejauh mana dia bertanggung jawab. Ya. Kalau dalam pendidikan karakter di Barat yang tokohnya itu Lawrence Kohlberg, dia tokoh pendidikan, tokoh psikologi, dia mengatakan hubungan seks bebas bagi remaja Barat itu tidak masalah. Dalam pendidikan karakter tidak masalah sepanjang dia mau bertanggung jawab. Ya, sepanjang mereka mau bertanggung jawab. Ya, kalau dia hamil mau bertanggung jawab, kalau misalkan enggak, ya, dia mau bertanggung jawab, kalau tidak dia tetap bermasalah karena dia melakukan tindakan dosa yang besar. Ya, jangankan berhubungan seks bebas dalam Islam, mendekati saja tidak boleh. Wala taqrabu zina. Janganlah engkau mendekati zina, mendekatinya juga boleh, apalagi melakukan hubungan seks bebas. Ya, tapi dalam pendidikan karakter itu dibolehkan, dan dia diadopsi sama Dede Utomo, lulusan Barat ini. Dan ini yang terakhir, ini juga, ini tadi yang saya sebut, ini namanya Mas Dodo Budi Darmo, ya, Widodo Budi Darmo, ya, seperti itu. Menariknya kalau ke kampung, kata dia, saya kalau ke kampung, Mas, sering di bulan Ramadan. Ya, dan saya ketika bulan Ramadan diminta ceramah seperti itu ya, dia untuk menjunjung saya lah, Anda itu membilang saya itu munafik, membilang saya itu jauh dari agama loh, saya di kampung saya diminta ceramah kok, seperti itu ya. Saya ketemu Mas Dodo ini ketika dalam satu kesempatan juga ya, saya dialog sama dia, dan dia sedikit mengancam umat Islam. Dia bilang, jumlah kami di Indonesia itu eksis, dari dulu kami itu ada, jumlah kami ada 5 juta jiwa, dan kami tidak takut untuk membentuk partai. Seperti itu, dengan 5 juta jiwa katanya, itu mungkin klaim dia saja, tapi kan begitu beraninya dia, ya, begitu leluasanya seorang aktivis homoseks di Indonesia, dia menggertak kaum muslimin, ya, dengan mengatakan kami ada 5 juta jiwa dan kami tidak takut untuk membuat partai. Ya. Sekarang dia menjadi ketua yayasan Arus Pelangi, ya. Jadi banyak sekali ya di Indonesia ini kelompok apa sih nggak dipelihara? Ya. Kelompok seksual dipelihara, ya, ada Our Voice, ada Gaya Nusantara, ada Pelangi, ada Arus Pelangi, dan mereka punya konsorsium sendiri. Punya perkumpulan sendiri ya, dari kelompok-kelompok seperti itu. Nah sekarang kita akan, nah ini juga ada, ini kelompok waria, ini sekarang bahkan ada waria Islami dan waria non Islami. Kalau waria Islami itu pakai jilbab, ya. Kalau waria non Islami nggak pakai jilbab, ya, seperti itu. Bahkan di UIN waktu itu ya, di kampus saya itu
diselenggarakan fashion show waria, bayangkan di Fakultas Tarbiyah. Menarik kan? Fakultas Tarbiyah lagi pendidikan ya, sama kayak antum, mengadakan fashion show waria seperti itu ya. Jadi sudah pada tahap seperti ini ya, ada waria Islami dan ada waria non Islami. Kenapa mereka subur? Karena dipelihara oleh negara, dipelihara oleh sinetron ya, dipelihara oleh Olga, yang dipelihara oleh Dorce, dipelihara oleh Inbok Dasyat dan teman-temannya, seperti itu ya. Apalagi kemudian diberikan cap oleh kelompok-kelompok liberal seperti Profesor Siti Musdah Mulia, maka suburlah mereka, eksislah mereka ya. Di mana-mana sekarang kita lihat ya, banyak sekali apalagi sekarang ya, dulu kan kita melihat mereka hanya ada di tempat-tempat tertentu, sekarang kan di jalan-jalan mereka ngamen, mereka melakukan tindakan-tindakan yang lainnya, mereka menunjukkan eksistensinya bahkan sampai malam hari. Dan ini juga terakhir ya, bahkan kelompok-kelompok lesbi sekarang mempopulerkan PMAT ya. PMAT itu mohon maaf ya, itu imitasinya penis laki-laki ya, imitasi penis laki-laki ya, karena kelompok lesbi ini nggak mau kalah sama laki-laki, maka dia bikin penis buatan. Jadi sekarang untuk buang air seni saja mereka ikut berdiri ya. Kalau laki-laki berdiri, mereka juga berdiri, maka mereka bikin alat buatan gitu ya, PMAT itu ya. Di barat ini laku sekali, laku keras ya, produsernya orang-orang Israel ya. Buatan aslinya itu orang-orang Israel. Setelah saya lacak, oh ternyata dari Israel pembuat pertamanya. Nah ini salah satu bentuknya, itu ada WC laki-laki tapi digunakan perempuan ya. Itu sedang mulai dilaksanakan oleh kelompok-kelompok lesbi di barat ya. Bahkan yang sangat ekstrim, bahkan di Indonesia ada kelompok lesbi dosen UI yang mengatakan kalau perlu perempuan itu mengharamkan menikah ya, mengharamkan pernikahan, kata kelompok lesbi. Kenapa? Mohon maaf ya, posisi hubungan seksual di mana perempuan itu di bawah itu menunjukkan ketertindasan seperti itu ya. Maka pernikahan adalah bentuk penindasan kepada perempuan. Sampai ada tokoh feminis itu yang tidak mau menikah sampai seperti itu. Mau jadi apa? Nggak ada anak keturunan, nggak ada generasi lanjutan. Nah ini yang tidak dipikirkan oleh banyak orang tentang homoseksual ya. Jadi tidak bisa kita bahas dari sudut sosiologi, antropologi, psikologi semata. Harus Islam masuk di dalamnya. Harus Islam masuk di dalamnya karena Islam sudah membuat aturan bagaimana Islam memandang homoseksual. Ya, nanti kan kita lihat bagaimana Islam memandang homoseksual. Next, ya saya lanjutkan saja. Nah, kita banyak bicara LGBT. Sebenarnya apa faktor penyebab LGBT? Apa landasan yang memicu timbulnya kelompok LGBT atau orang-orang dengan keberadaan LGBT? Nah ini baik disampaikan oleh teman-teman fakta-fakta ilmiah, para psikolog dan juga beberapa akademisi yang lainnya. Pertama, yang paling kuat itu pola asuh. Itu yang paling kuat pertama kali kenapa timbulnya LGBT dari kesalahan pola asuh dari masa kecil. Ini yang sangat besar sekali faktor utamanya, bukan faktor gen, bukan faktor yang lainnya, tapi dari pola asuh. Kenapa pola asuh? Ya, contohnya nih ya, ada orang tua yang mengasuh atau memperlakukan anak laki-lakinya seperti anak perempuan karena tidak punya anak perempuan. Nah ini orang tua yang salah kaprah. Dia nggak punya anak perempuan, semuanya laki, 4 ada laki, 2 nih saya pengen jadiin perempuan nih, saya kasih boneka, ya, saya kasih Barbie, yang 2 saya jadikan mereka sangat maskulin. Nah, ini salah. Ya, ini jalan untuk seorang anak laki-laki tersebut menjadi homoseksual. Bahkan ada ibu itu yang sangat, bapaknya ya mohon maaf ya, yang sangat kemayu sekali ya, kemudian mencoba menularkan itu kepada anak laki-lakinya ya, anak laki-lakinya coba didekatkan pada hal yang sifatnya feminim. Bukan tidak mungkin inilah yang menjadi jalan anak tersebut nanti menjadi homoseksual, tidak mencintai, tidak ada perasaan untuk kepada lain jenis karena apa? Diturunkan sama bapaknya. Jadi inilah faktor utamanya, bukan karena gen, bukan karena gen, tapi pola asuh. Maka sekarang sangat penting sekali bagaimana fathering ya. Fathering itu penguatan ayah, ya, penguatan sisi ayah kepada anak laki-laki. Ini sangat penting sekali. Ya, bagaimana ayah ini menjadi figur sentral bagi adopsi keteladanan yang dimiliki oleh anak laki-laki. Kalau ayahnya nggak kuat, sisi laki-lakinya tidak begitu berkualitas ya, maka sangat mudah diadopsi oleh anak-anak. Ya kan kalau dalam teori psikologi ya, karena saya banyak kuliah psikologi ya, itu misalkan ya, kalau kita naik roller coaster ya, bapak ibunya ini fobia ketinggian, dia sengaja bawa anaknya untuk nemenin. Ketika roller coaster itu naik pada puncak ketinggian dan ibunya teriak, maka akan didengar sama anaknya. Dan bukan tidak mungkin anaknya kemudian ketika turun dia menjadi fobia terhadap ketinggian juga. Jadi faktor imitasi itu sangat dominan sekali terhadap perubahan psikologis anak.
Ya. Kemudian contoh pola asuh lainnya, ya, yaitu ketika anak tidak mendapatkan gambaran sosok orang tua yang ideal. Misalnya ayah terlalu lemah, sedangkan ibu lebih dominan. Jika demikian, anak mencari identitasnya sendiri. Perempuan menjadi tomboy karena dominasi ibu, yang laki-laki jadi kemayu. Seperti itu. Nah, ini pola asuh juga. Ya. Ada juga yang ibu-ibunya terlalu dominan, ya, terlalu tomboy. Yang itu akan berpengaruh kepada anak perempuannya. Yang anak perempuan itu kemudian akan mengimitasikan ibunya, sosok ideal. Oh, ibu saya membesarkan saya, dia tomboy, dia tampak strength, ya, tampak maskulin. Padahal dia ibu saya. Maka anak akan meniru gaya ibunya. Ya, itu jadi satu faktor yang paling utama, itu faktor pola asuh. Kemudian gagal mengendalikan masa puber. Ya, gagal mengendalikan masa puber. Ya, apa itu? Para remaja pada masa puber sering dibingungkan oleh hasrat dan gejolak seksual yang baru mereka alami. Ketika itulah mereka seringkali tergelincir akibat eksperimen yang mereka lakukan, yang didorong oleh keingintahuan mereka yang besar. Ya. Saya punya pengalaman, punya kasus, ini kisah nyata ketika saya menjadi konselor remaja. Ada seorang murid saya, ini di sebuah madrasah, ya. Ini murid ini ya jilbaban juga karena dia di madrasah. Tapi menariknya menjadi pecinta sesama jenis. Ya. Tidak mencintai laki-laki, bahkan benci sama laki-laki. Yang dia cintai hanya perempuan. Dia tidak mau kenal sama laki-laki. Padahal sekolahnya di sekolah agama. Bayangkan, sekolahnya di sekolah madrasah. Setelah saya tanya lebih jauh lagi, ya, kenapa itu terjadi? Ternyata apa kata dia? Ya Pak, saya memang benci sama laki-laki. Tapi saya tidak puas. Kenapa dia benci sama laki-laki? Ini kan something wrong. Ini tanda tanya. Maka saya kejar terus. Saya cari, saya kulik-kulik datanya, saya tanya teman-temannya, sampai saya mencoba mencari tahu masa lalunya. Anak ini ketika kasus dia menjadi lesbi ini sedang madrasah aliyah, berarti setingkat SMA. Ya. Dan ternyata ketika saya cari tahu lebih jauh, ternyata ada faktor problem ketika dia saat menjadi pelajar di sanawiyah MTS setingkat SMP. Ya. Di situ sang remaja putri ini pernah ditolak oleh laki-laki. Ya. Ditolak oleh pacarnya, calon lah, ya, dia pengen pacaran gitu kan, dia biasalah ditembak sama dia, kemudian si teman prianya itu menolaknya, dia tidak mau, ya, dan dia tidak mau melakukan hubungan pacaran, hingga akhirnya kemudian penolakan itu membekas di hatinya. Penolakan itu betul-betul tertanam dalam pikirannya, betul-betul membuat dia trauma, hingga dia dalam saat itu juga mendeklarasikan perang terhadap laki-laki, mendeklarasikan kebencian sama laki-laki, dan akhirnya diterjemahkan itu dengan dia mencintai perempuan, tidak mau dengan laki-laki. Nah, dari gitu-gitu aja itu bisa jadi lesbi, bayangin. Hanya karena faktor sepele seperti itu saja, seorang remaja putri bisa menjadi lesbi. Karena apa? Karena ditolak oleh laki-laki dalam masa pubernya. Ya, itu tadi satu, ya. Pertama dari pola asuh, kedua kegagalan mengendalikan masa puber. Yang ketiga, faktor sosiokultural, yaitu kondisi sosial budaya di suatu masyarakat yang memang memberlakukan hubungan homoseksual. Ya. Kita dalam psikologi Islam, ya, manusia itu sangat bergantung sekali dengan lingkungannya. Ya, sangat bergantung sekali dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya baik, maka punya peluang anak itu menjadi baik. Kalau lingkungannya buruk, maka punya peluang juga membuat anak itu menjadi buruk. Kecuali memang anak-anak yang kuat memang imannya, dan dia tidak terpengaruh oleh lingkungan. Tapi lambat laun dia pasti akan mengalami benturan-benturan yang sangat dominan. Ya, makanya itu faktor sosiokultural, apalagi di masyarakat seperti Jakarta yang sangat permisif, masyarakat Jakarta yang tampak acuh dan sangat individualis, maka banyak sekali kelompok-kelompok homoseks ini begitu subur di Indonesia. Dia punya ikatannya, dia punya lembaganya. Karena apa? Masyarakat tidak pernah mengontrol. Ya, masyarakat tidak pernah menegur, masyarakat tidak memberikan tausiah, antum tidak pernah memberikan dakwah sama mereka, antum tidak mencoba mendekati mereka untuk mengatakan ini salah, seperti itu. Wajar mereka seperti itu, karena apa? Terputusnya nilai tausiah, nilai dakwah kepada mereka. Padahal sekarang menurut saya salah satu tantangan dakwah terbesar ialah mendakwahi mereka ini. Ya. Karena apa? Indonesia sudah darurat homoseksual. Kasus Emon itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Bagaimana mungkin ya seorang orang yang juga bisa dikatakan belum tua, masih remaja, sudah melakukan hubungan sodomi, mensodomi anak-anak itu sampai 200 orang, ya, sampai 98. Targetnya itu 200. Ya, targetnya 200, tapi yang berhasil sama dia 98. Dan itu banyak sekali. Saya juga pernah melakukan penelitian bersama beberapa umahat untuk mendatangi langsung sebuah pesantren. Ini bayangin, ini pesantren Islam yang sangat menjaga nilai keislaman, tapi di dalamnya terjadi hubungan sodomi yang dilakukan oleh oknum guru kepada muridnya. Padahal ini pesantren, saya nggak usah nyebut lah pesantrennya. Ya.
Ini pesantren sangat ramah sekali lah di sebuah daerah di Jabodetabek, ya. Sangat menghasilkan orang-orang yang mencintai anak-anak yang dekat dengan nilai sunnah, tetapi terjadi hubungan seperti itu. Ketika saya tanya sama anaknya, sama muridnya, "Dek, kok bisa ini terjadi hubungan seperti ini sampai berkali-kali?" Ternyata muridnya banyak. Ketika satu dipanggil, "Kamu disodomi ya?" "Iya, enggak hanya saya, yang lain juga." Yang lain ditanya, sama juga. Sampai ada sekitar 20-an. Ya, di sebuah pesantren. Ketika saya samperin mudirnya, ya, kepala sekolahnya, dibilang, "Pak, kok bisa terjadi kayak seperti ini? Padahal kan antum ini pesantren sunnah. Ini pesantren Islami. Kenapa bisa terjadi seperti ini?" Ya, kata gurunya, "Iya, saya memang malu dan saya tidak melaporkan ini kepada orang tua." Nah, itu salah. Seharusnya ketika terjadi ini, pihak yang harus dikasih tahu itu orang tuanya. Orang tuanya, bukan informasi itu hanya mengendap di mudirnya, hanya mengendap di gurunya. Karena status guru itu hanyalah menjalankan amanah orang tua. Seperti itu. Nah, ini kan artinya mereka ini nggak paham tentang psikologi pendidikan. Itu terjadi, bayangkan di pesantren. Dan banyak sekali kasus-kasus seperti ini terjadi di lembaga keagamaan. Yang ini juga menjadi perhatian bagi kita, bagaimana kita menjelaskan tentang masalah ini kepada mereka. Karena mohon maaf, sebagian teman-teman kita kan juga kurang peka ya terhadap hal-hal seperti ini, ilmu-ilmu keduniaan dan seperti itu ya, yang sekedar hanya belajar pada agama tanpa memperhatikan psikologi pendidikan para santri. Ya, jadi itu ya, faktor sosiokultur. Yang keempat, faktor lingkungan. Ini yang juga paling banyak. Ketika seorang tinggal di lingkungan di mana terdapat kaum homoseks, maka bisa memacu seorang yang tadinya heteroseksual mencintai lawan jenis kemudian menjadi homoseksual. Ya. Jadi satu, pola asuh, puber, sosiokultur, dan keempat, lingkungan. Ini sangat berpengaruh sekali untuk mempengaruhi seseorang untuk masuk kepada homoseksual. Ya. Bahkan mereka sekarang saya sudah punya kode-kode tersendiri. Cara jabatannya sendiri, mereka sudah bisa menentukan apakah ini orang homoseks atau heteroseks. Ya, mereka punya kode-kode tersendiri ya, untuk melakukan identifikasi sesama mereka. Dan, nah, kenapa kemudian kita mengecam oleh homoseksual? Kenapa kita mengecam LGBT dan lain sebagainya? Simpel saja, karena punya dampak negatif. Ya, kalau dampaknya positif sih kita dukung. Masalahnya dampaknya negatif, dampaknya menghancurkan, dampaknya membuat struktur masyarakat sosial itu menjadi hancur. Kenapa? Dia tidak mengharamkan pernikahan sesama selain jenis dan tidak punya keturunan. Pertama, apa dampak negatif dari LGBT? Satu, rentan terkena virus HIV. Ya, rentan terkena virus HIV. Kemudian sifilis, hepatitis, dan infeksi chlamydia, bakteri yang masuk melalui lubang anal dan akan sangat mempengaruhi kedua pasangan homoseksual. Virus ini bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit yang sangat merugikan. Kita saja gara-gara kasus MERS itu ribut sampai presiden. Padahal ini virus juga. Ya, ini masalah juga dan ini virusnya lebih membahayakan. Makanya kenapa Rasulullah itu mengecam homoseksual sampai 3 kali. Bandingkan dengan zina yang sekali. Ya, Rasulullah mengecam homoseksual itu sampai 3 kali. Sedangkan zina hanya sekali. Dan hukuman terhadap antara homoseks dengan pezina kan juga berbedanya cukup jauh sekali. Bayangkan, kalau pezina itu dirajam. Ya, dirajam. Kalau yang belum nikah itu dicambuk. Homoseksual dijatuhkan dari gedung tinggi. Ya, dijatuhkan dari gunung tinggi, kemudian setelah jatuh itu dirajam. Langsung bayangkan, ya, peningkatannya berkali lipat. Kenapa? Homoseksual itu virus masalahnya. Dia akan menyebar. Dia punya ideologi ekspansi. Dia punya ideologi penularan. Ya, makanya beberapa sahabat dulu ketika ada kelompok homoseksual, ya ketika dia masih bisa didawai, minimal dia diasingkan dulu. Ya, Abu Bakar mengasingkan, Umar bin Khattab mengasingkan. Kenapa? Dia virus. Ya, dia punya ideologi ekspansi. Beda dengan yang penyakit yang lainnya. Seperti itu. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Kelompok ideologi homoseksual. Masalahnya di kita malah disediakan fasilitasnya. Ya, disediakan landasan hukumnya, disediakan hak-haknya. Wajar kemudian lama-kelamaan banyak sekali kelompok-kelompok aktivis kemanusiaan, bahkan orang-orang awam itu terlibat menjadi homoseksual. Simpel saja sih, penyebaran homoseksual simpel saja. Ketika dia pernah mendapatkan perilaku homoseksual. Beberapa anak-anak ya, bahkan pelaku homoseksual, pelaku sodomi, ketika ditanya sama polisi dan psikolog, simpel sekali kan jawabannya. Kenapa kok Anda sampai tega mensodomi anak-anak? Apa kata dia? Karena saya pernah disodomi. Ya? Karena saya pernah menjadi korban. Ya? Karena saya pernah mendapatkan perlakuan seperti itu. Dan saya dalam tanda kutip merasakan sebuah keanehan dan saya ingin mengulanginya. Dan saya ingin melakukannya. Dan saya ingin melampiaskan hasrat kepada orang lain. Jadi simpel sekali. Ya?
Kenapa orang itu beberapa menjadi aktor homoseksual? Karena mereka pernah mengalami tindakan seperti itu. Makanya pencegahan ini harus kita lakukan. Ke roadshow, ke sekolah-sekolah, ke pesantren-pesantren, ke murid-murid SD, SMP tentang bahaya ini mutlak dilakukan. Selain pencegahan yang sifat yang lainnya, harus mulai dilakukan oleh para guru, oleh para aparatur Kementerian Pendidikan Nasional untuk mulai masuk ke sekolah tentang menjelaskan bahaya ini. Kemudian yang kedua, sangat memungkinkan terjadinya luka ataupun pembengkakan pada sistem pembuangan atau pendarahan. Yang hal tersebut dikarenakan, mohon maaf, lubang anal yang semestinya difungsikan sebagai pembuang kotoran beralih fungsi sebagai pelampiasan. Hawa nafsu yang dari semestinya terdapat pada wanita kemudian menjadi terluka dan infeksi, bahkan mengakibatkan nanah adalah resiko yang bisa mengancam para pelakunya. Kemudian efek selanjutnya ialah kegoncangan psikologis, ya, kedestabilitasan kejiwaan yang membuat para pelakunya ini kemudian menjadi hancur moralnya, menjadi luntur akhlaknya, dan bukan tidak mungkin menjadi jalan orang pelaku ini untuk kemudian melampiaskan kepada yang lainnya. Nah, makanya itu perlu kita tegaskan dari sekarang agar tidak mau termakan dari omongan orang-orang liberal, omongan pelaku-pelaku ini, bahwasanya ini diciptakan oleh faktor gen. Bukan sama sekali. Salah kalau dikatakan faktor genetik. Beberapa pakar psikolog, beberapa pakar psikiater, beberapa para peneliti sudah membuktikan bahwasanya perilaku homoseksual diciptakan karena faktor lingkungan, ya, karena faktor psikososial, karena faktor tadi ya yang saya sebut sosiokultur dan sebagainya, bukan karena faktor gen. Dan Allah sendiri sudah menerangkan dalam surat Ar-Rum, ya, ayat 30, ayat tentang fitrah, ya, yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah pada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Kalau memang homoseksual karena faktor takdir, berarti bertentangan dengan surat Rum ayat 30, karena Allah sudah mengatakan manusia diciptakan dalam fitrah kebaikan, dalam fitrah yang suci, dalam fitrah yang menuju hal yang positif, bukan fitrah yang negatif. Seperti itu. Kemudian yang kedua juga bukan karena faktor gen, ini juga dikatakan oleh hadis Nabi terkenal sekali ya, tentang setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua bapak ibunya lah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Lebih karena faktor lingkungannya yang membuat anak itu jatuh ke dalam kehinaan. Dan ini juga kata salah seorang dokter diperkuat dari ucapannya. Ini Dr. Muzamil Siddiqi, beliau mengatakan tidak seorang pun yang terlahir sebagai homoseks, sebagai pecinta sesama jenis, sebagaimana tidak ada seorang pun yang terlahir sebagai pencuri, pembohong ataupun pembunuh. Orang-orang yang mempelajari perilaku setan ini karena tidak memperoleh bimbingan dan pendidikan yang pantas, ya, seperti itu. Bukan karena faktor keturunan. Nggak ada setiap orang yang lahir jadi homoseks. Homoseks itu semuanya karena faktor perilaku di masa depan. Dan ini juga dalam pandangan Islam juga banyak sekali. Ya, ini nanti bisa di-copy saja. Dan terakhir, ya ini, apakah homoseks bisa sembuh? Apakah homoseks bisa diselesaikan? Apakah perilaku homoseks bisa seperti manusia pada umumnya? Bisa, sangat bisa. Dan saya langsung menemui salah seorang pelakunya. Ini dulu pelaku homoseks, pencinta sesama jenis, perilaku pencinta sesama laki-laki, pernah pacaran dengan laki-laki, pernah melakukan hubungan tersebut, tapi dia tobat. Nggak lama kemudian dia tobat, mengakui kesalahannya, dan sekarang jadi ustadz. Ya, dan sekarang menjadi ustadz. Ya. Memang bukan perkara mudah untuk meminta testimoni kepada orang-orang seperti mereka. Ya. Tapi karena waktu itu saya katakan, ya kami ini wartawan dan kami perlu menyampaikan ini kepada kaum muslimin agar orang-orang, bahkan para pelaku itu punya rasa semangat, hamasa untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, ini salah satu pelakunya yang alhamdulillah sekarang menjadi tobat. Namanya Kang Rey. Ya. Beliau seorang ustadz kenamaan di Bandung. Dulunya pelaku homoseks, karena dibimbing para ulama, dibimbing kiai, dan dapat dukungan moral oleh saudara-saudaranya, keluarganya, bahkan istrinya, akhirnya dia sekarang sudah kembali ke jalan yang normal, dari jalan abnormal. Kita lihat kata Kang Rey ini. Kita tanya, Kang, sekarang jadi ustadz ya? Iya nih. Belajar Islam dari mana? Kata dia, wah banyak Kang. Saya tuh belajar dari orang tua, dari guru ngaji, buku, dengar ceramah, dan yang lain. Pokoknya dari mana saja. Tapi sih nyantret memang belum pernah. Ya, kata dia. Namanya Zelmarin Al-Bakin. Apa kata dia? Pesan dia kepada orang-orang pelaku homoseksual. Kita tanya, apa yang antum ingin sampaikan kepada mereka yang masih belum bisa keluar dari perangkap gay dan lesbian? Kata dia, saya ingin mengatakan apa yang pernah saya rasakan. Nah, karena apa? Dia pelaku.
dia pernah menjadi aktor. Ya. Kata dia, yang pasti saya hanya ingin mengajak teman-teman bahwa jangan disalahartikan. Musibah ini adalah bentuk pelegalan dan jangan pula ingin pengakuan. Seperti itu. Dia mengatakan ini musibah dan ini udah ini musibah. Jangan minta pelegalan, jangan minta pengakuan. Bahwasanya ini takdir, bahwasanya ini memang kodok ketetapan Allah. Itu salah. Saya tahu hati mereka yang pernah seperti saya sangat pedih, hatinya sangat dilecehkan. Bagi saudara-saudara saya yang mungkin masih menjalaninya, hendaklah membuka diri. Nah ini satu, ya ini bagaimana nanti kita belajar pendekat solusi tentang orang-orang homoseks. Pertama, dari faktor mana? Faktor orang homoseks itu sendiri. Ya. Pertama, hendaklah membuka diri, mata hati, pikiran dan sanubarinya, sehingga hidayah Allah itu mau datang. Insya Allah semua belum terlambat. Jadi kalau orang mau keluar dari homoseks, datang ke antum. Saya ini pengen keluar, bagaimana caranya? Itu tergantung dia sendiri. Ya, seberapa kuat, seberapa besar keinginan dia untuk keluar dari perilaku homoseksual. Segalanya nanti akan bergantung sama dia. Sedangkan kita hanya sebagai fasilitas, memberikan jalan, memberikan pendampingan. Tapi kuncinya ada di orang tersebut. Kemudian kata dia, untuk yang sedang berjuang keluar seperti saya, bertahanlah dan kuatkan iman. Ingat bahwa ini ujian Allah dan jangan pernah berhenti atau menyerah untuk keluar darinya. Insya Allah pasti ada jalan keluar. Solusi hebat lainnya ya berdoa, tawakal kepada Allah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melawan rasa keinginan. Itu dua, ya. Pertama punya rasa kesadaran ingin berubah, kedua lawan rasa itu. Ya. Ada perasaan ingin melakukan hubungan homoseksual lagi, dilawan, terus dilawan. Seperti orang berhenti merokok kayak gimana sih? Seperti itu. Ada perasaan untuk melawan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak ada, susah. Jika memang tertekan dengan semua keadaan ini, silakan mencari orang yang bisa diajak bicara. Mencari orang yang bisa diajak bicara. Antum aktivis dakwah, sudahkah antum menjadi orang yang layak untuk diajak bicara sama mereka? Seperti itu. Kalau antum punya kemampuan untuk hal itu, apalagi antum aktivis sosial, aktivis manusia, dan punya wawasan tentang itu, dicoba untuk menjadi teman yang enak diajak bicara sama mereka. Karena saya tahu betul, orang-orang seperti mereka, sepengalaman saya bertemu sama mereka, sebenarnya hatinya rapuh, hatinya hancur. Cuman agak gengsi aja. Ya, gengsi aja di depan kita mengatakan, oh saya ini bahagia, ini takdir, ini jalan pilihan saya, bohong. Ya, mana ada penyakit itu disenangi orang yang dapatkan penyakit tersebut? Nggak ada. Antum pilek, demam, apakah antum senang? Tidak ada. Apalagi ini homoseks yang tidak hanya menyerang fisik tapi akidah. Mungkin itu lebih bagus daripada memendamnya sendiri. Jika ada kesadaran, keterbukaan dan kemauan, pasti ada jalan keluar. Allah tidak mungkin meninggalkan hambanya yang tengah berikhtiar. Ya. Dan kemudian terakhir sama dia, kata dia jangan pernah juga ya, melupakan pendekatan agama kepada orang-orang seperti dia. Seperti mulai belajar ngaji, mulai liko lah, mulai belajar agama, mendekati para ulama itu penting. Ya. Yang itu bisa menjadi jalan dia untuk menyelesaikan penyakit homoseksual ini. Masalahnya memang di kita ini kelemahannya ya, kita belum ada pusat rehabilitasi untuk mengobati orang-orang homoseksual ini. Itu memang masih jarang sekali. Ya. Itu yang beberapa pendekatan itu sangat tradisional sekali. Ya, bukan pendekatan yang sifatnya psikologis. Padahal pusat-pusat penyembuhan seperti ini mutlak dilakukan oleh umat Islam. Nah, ini mungkin yang bisa saya sharing ya, yang bisa saya bagi tentang LGBT ini, yang sekarang petanya memang sangat mengerikan karena Indonesia sudah darurat homoseks. Mereka eksis di mana-mana. Kalau saya mau sebut ya, kelompok-kelompok seperti ini banyak sekali kelompoknya. Saya ketemu Widodo saja itu, kata dia, bahkan kita sekarang, kata dia, kita punya forum komunikasi waria se-Indonesia. Seperti itu. Forum komunikasi waria se-Indonesia. Yang kemarin baru-baru ini mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi itu. Seperti itu. Ya. Menghibahkan ya, suaranya kepada Jokowi. Ya, forum komunikasi waria se-Indonesia. Dan data yang kami dapat memang ini bagian dari konspirasi global. Karena jelas-jelas ya, walaupun kita nggak ada hubungan diplomatik dengan Yahudi, saya punya datanya langsung dilampir di situsnya. American Jewish Service menyumbangkan sekitar $5.000 untuk tahap pertama kepada forum komunikasi waria se-Indonesia. Ya, $5.000 kan berarti sekitar 60 juta lah sekarang. Itu baru tahap pertama, nanti digulirkan lagi untuk isu seperti ini. Nggak hanya kepada warianya, tapi juga kepada media-medianya. Media-media yang pro-LGBT dengan mengatakan ini kebebasan berekspresi, itu juga disumbang oleh Barat. Jadi memang kita berhadapan dengan PR yang cukup besar sekali yang membutuhkan peran serta kita semuanya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, yang saya bisa bagi, semoga bisa bermanfaat. Nah, saya kembalikan kepada moderator.
dia wajib untuk menutup auratnya atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu ya. Saya ingin jawab yang terakhir dulu, karena ini pembahasannya panjang. Ya, memang dalam Islam ada. Dalam Islam fenomena seperti itu ada, disebut dengan hunsa. Ya, hunsa ini di mana seseorang ada hunsa muskil. Ya, hunsa muskil itu hunsa yang samar, di mana seseorang itu ketika lahir punya dua jenis kelamin sekaligus, punya dua alat kelamin sekaligus. Mohon maaf ya, seperti penis dan alat kelamin perempuan itu ada dua-duanya. Itu dalam Islam disebut dengan hunsa. Ya, hunsa muskil, hunsa samar. Maka ketika orang-orang seperti hunsa muskil ini, maka dia dalam status yang tidak jelas. Ya, sebelum dia mendapatkan kejelasannya. Biasanya nanti ketika masa dewasa dia bisa kelihatan jelasnya. Bagaimana cara untuk melihat kejelasannya? Apakah dia laki-laki perempuan? Para ulama memberikan beberapa clue-cluenya, memberikan beberapa tunjuknya. Pertama, dilihat dari mana air seni itu keluar. Ya, ketika air seninya keluar dari alat kelamin laki-laki, maka dia laki-laki. Ya, atau ketika dia air seninya keluar dari alat kelamin perempuan, maka dia perempuan. Bagaimana kalau bersamaan? Bagaimana jika bersamaan? Para ulama kemudian juga memilahnya kembali. Dilihat dari mana paling banyak air seni itu keluar. Ya, apakah air seninya itu keluar dari yang alat kelamin laki-laki, maka dia laki-laki. Ya, kalau dari perempuan, maka dia perempuan. Seperti itu. Itu hunsa. Ya, dalam Islam. Tapi beda dengan waria. Ya, kalau waria itu kan transgender tadi ya. Itu kan dipaksakan berpindah jenis kelamin. Yang tadinya dia laki-laki, kemudian dioperasi plastik. Dia menjadi perempuan. Begitu juga yang perempuan menjadi laki-laki. Itu dilakukan oleh Dorce misalkan, yang merubah alat kelamin dengan operasi plastik, mulai memperbesar, mohon maaf, misalkan buah dadanya, pipinya, bibirnya, dan lain sebagainya. Itu jelas itu diharamkan oleh para ulama. Ya, oleh para ulama itu diharamkan. Tapi kalau hunsa ini memang ada. Ini kode Allah. Ini ketetapan Allah. Bagaimana saat itu yang tadinya dia laki-laki menjadi perempuan? Memang sangat besar sekali kemungkinan seperti itu. Yang tadi saya sudah jelaskan. Ketika di perkembangan hari, di perkembangan waktu, ternyata dominasi dua jenis kelamin ini lama-lama semakin lama makin menyusut. Ya, dimana itu tadi ya ternyata ketika dia awal tadi, mohon maaf, ya, tadi ada dua jenis dua alat kelamin, tapi tiba-tiba yang satu kemudian tidak berfungsi. Ya, maka kemudian para ulama menetapkan dia menjadi jenis kelamin yang tersebut, laki-laki ataupun perempuan. Dalam masa kunsa muskil ini, kunsa samar ini, dia dilarang menikah. Ya, dilarang menikah. Ya, karena khawatir ketika dia menikah dengan perempuan, nggak tahunya dia sebenarnya laki-laki. Ketika dia menikah dengan laki-laki, nggak tahu dia sebenarnya sebaliknya. Seperti itu. Dilarang perempuan dan dilarang menikah, dan juga dilarang menjadi imam sholat bagi pria. Ya, dilarang menjadi imam sholat bagi pria, karena khawatir dia ini perempuan. Tapi kalau dia menjadi imam sholat perempuan itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Nah itu ya. Jadi pembahasan ulama tentang hunsa ini sangat rinci sekali. Ya, ulama membagi antara hunsa muskil samar dengan hunsa yang jelas. Hunsa yang jelas ketika dia tadi yang tadi disebutkan oleh Uti tadi, dia kemudian ke depannya dia kelihatan. Ternyata jenis kelaminnya ternyata dari antara pria dengan perempuan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, iya. Oh, pendekatannya, bagaimana solusinya? Menurut saya, berdasarkan saya pengalaman, solusi untuk menjadikan kelompok-kelompok atau orang-orang dengan homoseksual ini susah gampang. Susah gampang kenapa? Karena dia punya ideologi yang tertanam di bawahnya. Apalagi homoseks yang sekarang, yang sudah diracuni liberal, ya, yang sudah diracuni oleh ideologi jil yang mengatakan ini memang ketetapan Allah. Ya, kata dia ulama saja menyetujui, nggak tahu ulama yang mana. Seperti itu, ya, nggak tahu ulama yang mana, punya ada ulama yang menyetujui, yaitu mungkin ulama su atau ulama liberal. Apalagi Musdah Mulia mengatakan, atau ulil absor, kalau memang kelompok kaumnya Nabi Lut ya, diazab oleh Allah karena perilaku liwatnya, kenapa sekarang batu-batu nggak turun di Jakarta? Bukankah di Jakarta juga ada banyak pelaku liwat? Nah, seperti itu kan nantangin namanya, seperti itu. Nah ini problematika yang sekarang. Ya, ada pendekatan yang sifatnya ideologis, itu tadi ya, seperti kita adu wacana, perang opini, perang ideologi, duduk, debat, diskusi, dia bikin penelitian, kita bikin penelitian, ya, dia bikin riset, kita bikin riset, nah, itu pendekatan ideologi. Kedua ada yang sifatnya dengan sosio-psikologis, itu caranya bagaimana? Diajak curhat, ya, kita tahulah, ini ajaran sangat menyimpang, kita tahu ya, tapi ketika kita berhadapan dengan dia, ya, fatwa itu kita simpen dulu, ya, fatwa itu kita simpen dulu, kita kasih dia dengan pendekatan perlahan-lahan.
pertama yang kita lakukan ialah kita ketahui ini salah dan ini tidak pernah menguntungkan bagi dia. Ajak dia curhat. Ajak dia curhat, ajak dia duduk, ajak dia ngobrol bareng, walaupun pertama ditolak. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita untuk membimbing dia. Karena saya yakin orang-orang seperti ini sebenarnya butuh teman. Ya, butuh teman curhat. Masalah itu nggak ada. Ya, mas itu tidak ada. Ya. Fakta bahwasanya mereka mendapatkan tindak kekerasan itu yang kebanyakan terjadi kepada mereka. Walaupun memang itu dibenarkan, tapi minimal kita sudah mendakwahi dia dulu. Sebelum itu kita lakukan. Ya, itu tadi ya pendekatannya. Pertama kita ajak duduk dulu, kita ngobrol, kita ajak diskusi. Kemudian yang selanjutnya, ya menurut saya inilah tantangan kita sekarang ya. Permasalahannya memang, misalkan ya psikologi aja ya, itu ada data statistik manual ya, DSM itu kan panduan psikologi untuk mengidentifikasikan penyakit-penyakit yang menyimpang. Dan sekarang dalam kitab sucinya psikologi tersebut, homoseksual tidak dimasukkan dalam penyakit abnormal. Tidak dimasukkan. Termasuk juga panduan diagnosis penyakit jiwa di Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan itu tidak menyebut homoseksual sebagai penyakit menyimpang. Kenapa? Karena itu tidak mengganggu orang lain. Itu kan pemikiran sekuler sekali. Ya, selama dia nggak mengganggu orang lain, itu nggak masalah. Apabila nggak mengganggu orang lain, ya, jelas banyak sekali orang seperti Emon misalkan, jelas mengganggu orang lain, membuat orang lain sebagai korban. Nah, masalahnya mereka melakukan penelitian, kita ini belum. Itu ya, kalau antum mau maksud ini perang rasional. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Ya, mereka bikin penelitian, kita juga bikin penelitian untuk membuktikan kasus ini bukan karena faktor gen dan ini menyimpang. Ini yang masih belum dilaksanakan. Semoga saja para akademisi kita ya dengan segala keterbatasan bisa melakukan penelitian tandingan lah, ya, riset tandingan dengan menggandeng para akademisi muslim. Banyak kok para psikolog juga anti homoseks seperti Profesor Dedang Hawari yang beliau juga sangat konsisten melakukan counter opini yang mengatakan homoseks ini karena faktor gen. Itu satu ya. Untuk adu riset secara rasional. Kedua, kita memang harus hadir menyelesaikan masalah ini dalam ranah yang memang sifatnya praktis. Bukan sekedar perbincangan, bukan sekedar kayak gini ya, kita ngomong selesai, tidak. Kita harus hadir dalam dunia nyata, praktis. Kita bangun pusat-pusat rehabilitasi untuk saudara-saudara kita homoseks, untuk saudara-saudara kita lesbi dan transgender. Untuk saat ini belum, hanya ada di beberapa pesantren dan ini masih sangat kurang. Disinilah dibutuhkan para keberanian dan itikat dari para psikolog-psikolog muslim, konselor-konselor muslim untuk mulai hal ini. Ya, kenapa? Rata-rata mereka ini diambil sama orang liberal. Ya, diselesaikan sama mereka. Yang orang liberal tidak menyinggung masalah ideologi mereka, tidak menyinggung masalah penyimpangan mereka. Orang-orang liberal mengingat mereka diminta untuk bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang lain. Nah, kalau kita enggak, kita akan menyembuhkan. Bukan sekedar mereka bisa berkesesuaian dengan warga masyarakat yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.